Di part sebelumnya, Itian berhasil memenangkan ujian akademi sekolah, serta sedikit berselisih dengan Mo Shinbe, yang membuat ia menjadi incaran kriminal keluarga Mo. Beberapa hari setelah ujian selesai, Itian mendapatkan kabar buruk jika Mo Shinbe telah mencapai bakat pejuang. Itian yang mendengarkan itu sedikit panik, karena bagaimana mungkin Mo Shinbe bisa sampai ke tahap itu dengan sangat cepat. Sementara itu, di kediaman keluarga Mo Shinbe sedang disambut oleh ayahnya, karena ia baru saja berhasil mengaktifkan mode pejuang. Sang ayah yang melihat itu tentu saja bangga saat melihat sang anak berkembang dengan sangat cepat. Tak lupa Mo Shinbe pun mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, karena berkat sang ayah dan leluhurnya ia bisa sampai ke tahap ini. Kemudian sang ayah pun pergi keluar. Tak lama dari situ Mo Shinbe menanyakan kepada si Jabrik tentang informasi keluarga Itian. Si Jabrik menjawab jika Itian adalah segelintir debu di tengah kota. Ia tak memiliki kedua orang tua maupun orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Oh, jadi begitu. Bocah itu hanya segelintir debu. Aku kira dia dari keluarga yang terhormat di Korea. Oh begitu, aku tidak usah repot-repot untuk mengotori tanganku. Cukup menyuruh seseorang untuk menghabisi bocah itu. Hei Jabrik, kau tahu, yang kuat akan memangsa yang lemah. Itulah hukum dunia. Sementara itu, di hutan akademi, Itian sedang melatih bakat berpedangnya, karena ia tahu kalau sebentar lagi akan dalam situasi yang sangat berbahaya. Itian terus berlatih dengan sangat keras. Wah, sepertinya untuk hari ini sudah cukup. Sebaiknya aku harus segera pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Itian mulai merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Awalnya, Itian tak melihat apa-apa, tapi dengan kemampuan Itian miliki, ia dapat melihat sebuah informasi, atau lebih tepatnya kemampuan seseorang, meski orang itu tidak terlihat. Oh, jadi di atas sana. Nama, Lichun, bakat kultivasi tingkat rendah. Bakat bayangan tingkat pemula. Hah? Apa? Dia mulai bergerak. Dan sebuah serangan tak terlihat pun berhasil Itian hentikan. Lalu Itian berkata, "Kau mengejutkanku saja. Siapa kau sebenarnya?" Dan orang itu pun memperlihatkan dirinya, yang tiba-tiba tersusun rapi dari beberapa bayangan sambil memegang sebuah pedang. Kau tak perlu tahu siapa diriku. Yang jelas kau akan segera mati. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba aura bertarung pun keluar dari keduanya, di mana aura Itian diselimuti kultivasi berwarna biru, sedangkan Lichun berwarna hijau. Lichun yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan Itian tersenyum. Lichun begitu percaya diri jika ia bisa membunuh Itian dengan sangat mudah. Itian yang melihat senyuman itu berpikir, jangan-jangan orang ini adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh Mo Shinbe. Tapi ini sangatlah aneh. Bukankah Mo Shinbe sudah memasuki tingkat pejuang? Seharusnya ia datang dengan percaya diri dan bertarung melawanku, bukan dengan cara pengecut seperti ini. Di saat Itian memikirkan hal itu, tiba-tiba sebuah serangan tak terduga menyerang Itian. Ah, gawat. Orang ini lumayan cepat juga. Dan Itian pun berhasil menahan serangan tersebut. Kecepatan Lichun mungkin masih bisa dikonter oleh kecepatan Itian. Akan tetapi jurus bayangannya membuat Itian sedikit kebingungan, karena ia bisa dengan mudah menghilangkan tubuhnya. Itian yang sedang menganalisis kekuatan Lichun berkata, bakat yang sangat menarik. Dan damn, sebuah serangan dari titik buta Lichun berikan. Akan tetapi Itian masih berhasil menghindarinya dengan kecepatan yang ia miliki.
Lin Chun sedikit bingung dan bertanya-tanya, bagaimana bisa murid akademi kelima memiliki kecepatan yang luar biasa. Di momen yang bersamaan, Itian melihat tubuh asli Lin Chun dan langsung memanfaatkan momen tersebut untuk menghajar pembunuh bayaran itu. Dan sebuah serangan kecepatan tinggi Itian hempaskan. Akan tetapi itu masih belum cukup karena Lin Chun berhasil menghindarinya. Sial, orang ini kembali menghilang. Hei Lin Chun, kau tahu, mungkin bakatmu ini akan sangat merepotkan bagi orang biasa. Tapi perlu kau ingat, kemampuan semacam ini tidak ada gunanya di hadapanku, ucap Itian sambil menebaskan pedangnya ke atas langit. Yang secara tiba-tiba serangan Itian itu berhasil mengenai tubuh asli Lin Chun. Lin Chun yang terkena serangan Itian cukup kaget dan berkata, Bagaimana bisa Itian tahu keberadaan tubuh asliku? Itian menjawab, Hei, kau mau tahu bagaimana caraku menemukan tubuhmu? Tapi sebelum itu kau harus menjawab pertanyaanku dulu. Siapa yang menyuruhmu? Lin Chun yang tak mau mengatakannya kepada Itian mulai kembali menyerang dengan serangan titik darah penghabisan. Akan tetapi Itian dengan mudah menghindari serangan tersebut. Dan malah Lin Chun yang terkena serangan di perut. Itian yang sudah sangat emosi kembali bertanya, Siapa orang yang menyuruhmu, brengsek? Lin Chun yang sudah di ujung nyawanya berkata, Kau adalah orang yang begitu hebat. Aku sangka aku akan kalah darimu. Baiklah, akan kuberitahu. Yang menyuruhku untuk membunuhmu adalah Mo Xinbei. Sudah kuduga si pengecut itu. Lalu Itian memegang tubuh Lin Chun dan langsung mengkopi kemampuan bakat bayangannya. Maaf Lin Chun, sekarang bakat bayanganmu menjadi milikku. Itian yang masih mempunyai sifat kemanusiaan membawa jasad Lin Chun untuk segera dimakamkan. Sambil Itian berpikir, jika dirinya tak boleh mati, ia harus terus hidup demi bisa melindungi Ye Yu. Sesampainya di rumah, Itian pun mandi membersihkan diri, lalu mengeluarkan barang-barang yang Itian temukan di tubuh Lin Chun. Itian sangat tertarik kepada pedang kembar itu yang bisa menjadi senjata barunya. Kemudian Itian mengambil kartu emas yang memiliki nilai 3,5 juta. Itian tentu saja sangat senang karena dengan uang sebanyak itu ia tak mungkin kelaparan. Bersamaan dengan kartu itu ada juga sebuah buku hitam, di mana buku itu tertuliskan teknik berpedang bayangan. Itian yang membaca buku itu merasa sangat beruntung. Dengan buku ini, Itian bisa melatih bakat bayangannya dan ilmu berpedangnya. Lalu Itian pun membawa buku itu ke kamarnya. Baru saja mau membaca buku, Itian kaget jika ia melupakan sesuatu, yaitu adiknya yang sampai saat ini belum pulang juga. Kemudian Itian pun berlari untuk segera mencari adiknya ke sekolah. Itian yang khawatir kepada adiknya terus saja berdoa semoga Ye Yu baik-baik saja. Sesampainya di dekat sekolah, Itian tidak menemukan Ye Yu. Ia berpikir apakah Mo Xinbei menculik adiknya. Di saat pikiran buruk memasuki pikirannya, tiba-tiba ada orang yang menyentuh Itian. Itian yang panik dengan sangat cepat mencoba memukul orang tersebut. Di saat ia akan memukul orang itu, ia sadar jika orang yang ada di belakangnya adalah Ye Yu. Hei kakak, kenapa kau ada di sini? Seharusnya aku bertanya padamu, kenapa kau belum pulang juga? Kau tahu aku khawatir padamu. Maaf kakak, aku ada kelas tambahan. Hei kakak, kenapa kau tak membawa payung? Ya, karena aku terburu-buru Ye Yu. Oh begitu ya. Kalau begitu ayo kita pulang Ye Yu. Sementara itu dari kejauhan, Mo Xinbei sedikit terkejut. Bagaimana bisa bocah itu masih hidup? Di tengah perjalanan pulang, Itian membelikan adiknya sosis bakar agar sang adik merasa sangat senang.
Dari kejauhan, mereka diikuti oleh mobil hitam. Etian yang menyadari berkata, "Oh, jadi sekarang kami incaran." Sesampainya di rumah, mereka berdua bersiap-siap makan. Akan tetapi, Etian terus saja mengawasi mobil hitam itu. Tak terasa 3 hari telah berlalu. Etian pun terus memantau adiknya dari jauh, karena mobil hitam itu masih saja mengintai Yeyu. "Sial kau Mo, berani-beraninya kau mengawasi adikku selama 3 hari. Kau benar-benar sudah melewati batas." Di saat mobil pengintai itu pergi ke suatu tempat, Etian pun bergerak mengikutinya. Dan benar saja, mobil itu berhenti di sebuah base camp. Etian yang melihat dari jauh mulai mengaktifkan bakat kultivasi bayangan yang membuat ia bisa menghilang. Sementara itu, di dalam ruangan terlihat seseorang sedang dipukuli hingga ia muntah darah. Dan orang itu berkata jika ia akan segera membayar semua bunganya. Akan tetapi Mo Shinbe tidak peduli. Di saat momen itu, tiba-tiba si Jabrik datang. Mo Shinbe yang melihat si Jabrik berkata, "Bagaimana? Apakah kau sudah mendapatkan informasi dari pembunuh bayangan?" Maaf tuan, untuk saat ini aku belum mendapatkan informasi apapun." Mo Shinbe yang mendengarkan itu seketika marah dan melampiaskan kemarahannya itu ke orang lain. Sampai-sampai orang itu meninggal di tempat. Jabrik berkata di dalam hatinya, "Kekuatan Tuan Mo sangat mengerikan. Tuan muda, bagaimana dengan orang ini? Lebih baik kau buang saja." "Hei Jabrik, bagaimana? Apakah kau sudah punya rencana untuk membunuh adik Etian?" "Oh, tentang itu Tuan. Aku sudah memutuskannya. Jika aku sendiri yang akan menghabisinya." Di saat situasi hening seketika, tiba-tiba Mo Shinbe pun memukul perut si Jabrik yang membuat si Jabrik berdarah. Jabrik yang kebingungan bertanya, "Apa yang kau lakukan Tuan Mo?" "Ingat, itu adalah hadiah dariku karena kau tak mampu menjalani perintahku dengan baik." Etian yang dari tadi memantau mereka mulai bergerak untuk menyerang Mo Shinbe dalam satu gerakan. Dan sebuah tebasan pedang kembar pun diperlihatkan. Etian yang mendapatkan momen itu tersenyum, sementara anak buah Mo kaget dengan serangan ini. "Hah? Apa? Tuan Mo dibunuh dengan sangat mudah. Bakat bayangan. Hei, apakah itu kau Li Chun?" Di saat bayangan itu mulai memadat, Jabrik pun kaget. "Hah? Bagaimana mungkin? Kau kan Etian. Bagaimana bisa kau mempunyai bakat bayangan? Itu sangat mustahil. Kau itu hanya bocah akademi kelima. Bagaimana bisa kau membunuh Tuan Mo hanya dalam satu gerakan saja?" "Hei bocah, kemana Li Chun si pembunuh bayangan?" Etian yang mendengarkan si Jabrik banyak bacot langsung bergerak dan sebuah tebasan super cepat terlihat menembus tubuhnya yang membuat si Jabrik kehilangan nyawa tentunya. Sepertinya semua telah selesai. Etian yang mengerti situasi mulai memberikan sebuah petunjuk kematian yang akan membuatnya aman. Lalu Etian pun pergi dari tempat itu. Tak lama berselang, rombongan ayah Mo Shinbe datang, di mana ia cukup kaget jika anak sematawayangnya telah berhasil dikalahkan. Di saat ia sedang memikirkan pembunuhnya, sang leluhur keluarga Mo pun muncul. Dan kakek itu berkata, "Berani-beraninya seseorang membunuh cucuku. Ayah, tolong bantu aku. Siapa yang membunuh anakku ini?" "Tentu saja. Coba kita lihat petunjuk ini di luar sana." "Hah? Apa? Keluarga Stilfeng?"